Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi untuk membahas sebuah film. Film kali ini berjudul The Meg yang dirilis pada tahun 2018. The Meg ini diambil dari sebuah nama makhluk purbakala buas laut yang disebut dengan Megalodon. Sebuah film yang bergenre action dan horor yang disutradarai oleh Jon Turteltaub, mengisahkan tentang misi seorang penyelamat dan penyelam mantan angkatan laut bernama Jonas Taylor yang diperankan oleh Jason Statham dan dua rekannya bernama D'Angelo dan Mark. Dalam isi ceritanya, Jonas harus mengambil keputusan yang sulit ketika kapal selam yang mereka tumpangi dihadang oleh makhluk buas laut prasejarah bernama Megalodon. Jonas akhirnya harus membuat keputusan yang cukup sulit dengan merelakan beberapa penumpang di kapal selam tersebut tewas, terutama kedua rekannya untuk menyelamatkan 11 orang lainnya. Dalam film ini dibintangi beberapa aktor dan aktris lain seperti Li Bingbing yang memerankan Su Yin, Winston Chow yang memerankan Dr. Zhang, kemudian Jessica McNamee yang memerankan Lori, dan beberapa aktor lainnya. Oke guys, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka langsung saja klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian nantinya tidak ketinggalan tentang alur cerita film lainnya. Dan ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu intro. Cerita berawal dengan latar tempat yang berada di dalam kapal selam militer yang hampir hancur. Dengan suasana yang menegangkan, Jonas Taylor sedang berusaha menyelamatkan para penumpang kapal selam tersebut bersama kedua rekannya yang bernama D'Angelo dan Mark. Selang berapa lama, Jonas mendengar ada yang meminta tolong dari jarak jauh. Di saat penumpang terluka tersebut akan dibawa ke kapal penyelamat, tiba-tiba kapal ditabrak oleh sesuatu yang besar. Setelah dia sampai di kapal penyelamat, ternyata sudah ada Dr. Heller dan beberapa penumpang lainnya yang terluka. Akan tetapi, nasib buruk menimpa kedua rekannya yang terjebak di dalam kapal. Ketika Jonas akan menyelamatkan kedua rekannya tersebut, benturan terus berulang-ulang sehingga Jonas tidak bisa melakukannya. Di sini keputusan sulit pun harus diambil seorang Jonas. Dan pada akhirnya, Jonas merelakan kedua anak buahnya tersebut tewas. Diceritakan 5 tahun kemudian ada sebuah stasiun penelitian yang bernama Manawan yang berlokasi 200 mil dari pantai Laut Cina. Turun dari sebuah helikopter seorang miliarder sebagai investor stasiun penelitian ini bernama Maurice yang disambut pemilik stasiun ini bernama Zhang dan putrinya bernama Su Yin dan cucunya Mei Ying. Menegari Lisha Jiktelah. Mereka berjalan hingga sampai pada sebuah lift dan Maurice pun berkata, iya mah, butut banget. Mengapa Maurice begitu sangat lancang terhadap pemilik stasiun penelitian ini? Karena Maurice adalah salah satu investor yang menginginkan tempat itu setara kelas dunia. Tapi tunggu dulu, lihat isi dalamnya. Welcome to lantai O. Si Maurice pun kaget terpesona ketika melihat isi dalam stasiun penelitian ini. Biota laut pun terlihat, khususnya seekor paus yang bernama Ruthie dan putrinya Gracie. Dan pada akhirnya si Maurice bilang, wow. Dan ketika masuk ke dalam ruang kendali stasiun ini, si Maurice diperkenalkan ke beberapa orang, diantaranya perancang stasiun ini bernama Jax, perempuan penuh tato, termasuk Dr. Heller, penumpang kapal selam yang pernah diselamatkan oleh si Jonas di awal skin tadi, dan kepala stasiun ini yang bernama Meg, sahabat si Jonas pula. Dan ternyata, stasiun ini sedang melakukan misi yang dipiloti oleh Lori Taylor yang tidak lain adalah mantan istrinya si Jonas Taylor. Misinya adalah masuk ke dalam lautan terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana, sedalam 11.000 meter di bawah permukaan laut. Wah, dalam banget tuh, sedalam cintaku padamu nih. Oke lanjut. Dalam penelitian ini, bukan Palung Mariana yang kita sorot guys, akan tetapi dia mempunyai teori baru bahwa di dalam Palung Mariana tersebut ada lapisan hidrogen sulfida, dan mereka percaya bahwa di dalamnya ada kehidupan yang benar-benar baru. Dan pada akhirnya, kapal misi pun sampai ke dalam dasar lautan tersebut. Si Lori yang janda Bainol selalu digoda oleh dua kru kapalnya, dan otaknya pun berfantasi kemana-mana. Dan ketika dalam proses menembus batas dan melampauinya, dan akhirnya mereka pun berhasil menembus yang dinamakan awan dalam dasar laut terdalam. Dan benar, di sana ada kehidupan dari berbagai spesies laut yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
Robot jelajah yang bernama Rover pun diluncurkan dengan alasan meminimalisir kejadian yang tak terduga. Si Morris pun takjub puas dengan nilai investasinya yang sebesar 1,3 juta miliar dolar dan sekali lagi berkata, "Wow." Tapi tak berlangsung lama kegembiraan atas kesuksesan misi ini. Dan sesuatu terjadi. Pada mulanya kru kapal hanya melihat sebuah objek mendekat, akan tetapi lebih besar dari yang diperkirakan. Dan objek besar ini pun menabrak robot penjelajah mereka. Ketika kapal misi akan mencoba untuk menjauh dari objek tersebut, akan tetapi objek tersebut lebih cepat dari yang apa kita bayangkan. Yang akhirnya, BAM! Dalam insiden tersebut, untungnya tidak ada kerusakan yang fatal. Dan dalam radar, objek itu pun pergi menjauh. Wait a minute. Objek itu pun kembali lagi dan menabrak lebih kencang dari tabrakan yang pertama, yang membuat Lori pun hilang kontak dengan stasiun kendali. Sebelum kehilangan kontak, Lori sempat berkata, "Jonas benar." Apa yang dimaksud dengan Jonas benar, guys? Oke, yang saya tangkap dengan maksud Jonas benar adalah ketika dalam penyelamatan tim di awal scan, Jonas kan tertabrak tuh oleh suatu objek yang besar. Nah, mungkinlah itu yang dimaksud dengan kata Jonas benar. Oke, kita lanjut. Di stasiun pusat diadakanlah musyawarah untuk mencari solusi menyelamatkan kapal tersebut. Mereka pun bersilang pendapat. Akan tetapi, si Meg mempunyai ide bahwa di kedalaman 11.000 meter ini hanya si Jonas yang bisa melakukannya. Oke, kalian paham kan sampai sini? Lanjut, si Dr. Heller yang pernah diselamatkan si Jonas malah tidak setuju. Keputusan pun diambil oleh pemilik stasiun Zhang. "Geus, tong raribut, siapkeun we wudut, kopi, jeung helikopter. Geus, urang indit ke Thailand ayeuna jemput si Jonas." Skin berpindah ke Thailand, di mana si Jonas Taylor yang pensiun karena trauma akibat kejadian di kapal selam 5 tahun silam, jadi pemabuk sedang menikmati bir botol kecap. Di Thailand, nampaknya si Jonas menyewakan kapal ikan kepada nelayan lokal. Akan tetapi, si nelayan komplain kepada si Jonas yang dimana mesinnya itu ternyata selalu rusak. Dalam keadaan setengah sadar, Jonas hanya menjadikannya sebagai bahan lelucon. Dalam perjalanan pulang, Jonas terheran-heran melihat ada helikopter mendarat dekat rumahnya. Setibanya di rumah, benar saja ada Dr. Zhang dan si Meg, sahabatnya sudah ada di dalam rumahnya. Si Jonas yakin pasti ada sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka bisa datang menggunakan heli ke rumahnya. Akan tetapi, si Jonas pun langsung menegaskan apapun alasannya, salah server guys. Apapun alasannya, dia takkan pernah menyelam lagi. Di sini Dr. Zhang berusaha melobi untuk membantunya. Dan ketika dia mendengar rekaman terakhir si Lori, mantan istrinya, akhirnya dia luluh dan fokus mendengar suara rekaman tersebut. Kembali ke kapal Lori yang sedang rusak dan mengakibatkan si Lori dan krunya sangat kedinginan. Di sini krunya yang bernama The Wall berusaha memperbaiki kerusakan sementara kru satunya lagi yang bernama Toshi sedang membuat wasiat untuk istrinya. Kabar baik, mesin pemanas dan lampunya berhasil dinyalakan. Dan kabar buruknya, ternyata ketika lampu dan mesin menyala, si objek yang belum diketahui bentuknya kembali menyerang dan tertusuklah perutnya si Lori oleh benda tajam di kapal tersebut. Beralih skin ke Dr. Heller dan si Geuli Suyin teh geningan guys. Sedang melihat rekaman Jonas yang sedang diinterogasi. Dan nyatanya, si Dr. Heller malah mempengaruhi si Suyin bahwa si Jonas gila. Dia sengaja meninggalkan kru dan penumpang lain pada saat kejadian 5 tahun yang lalu, kata Dr. Heller. Di tengah percakapan Dr. Heller dan Suyin, datanglah seseorang yang memberitahukan bahwa ada kejadian darurat di bawah sana. Di sini, Jax memberitahukan kepada Suyin bahwa di kapal Lori, oksigen telah bocor dan mereka hanya bisa bertahan hidup dalam waktu 2 jam atau lebih. Dan Suyin pun berinisiatif untuk menjemput mereka ke dasar laut dan membawanya untuk pulang ke pusat kendali. Akhirnya Suyin pun meluncurkan kapal selam tanpa sepengetahuan ayahnya. Jonas, Dr. Zhang, dan si Meg telah kembali ke stasiun Manawan. Ayahnya diberitahu bahwa anaknya Suyin kekeh ingin berangkat sendiri untuk menyelamatkan krunya. Jonas yang baru diberitahu kaget bahwa Dr. Heller ada dalam tim mereka. Tak menyia-nyiakan waktu, Jonas langsung masuk ke dalam kapal selam yang digunakan untuk menyelamatkan kru lain dan termasuk Suyin. Ternyata di dalam kapal tersebut ada anaknya Suyin. Lucu Dan Jonas pun meluncur. Karena Jonas sudah berpengalaman dengan perkapal selaman, dia mencoba menambahkan kecepatan maksimum kapal tersebut. Jonas pun akhirnya mimisan guys. Kembali ke Suyin, dia sudah melewati batas dan melampauinya. Dan sekarang dia tinggal mencari kapal Lori yang sudah tersungkur beberapa lama.
Akhirnya Suyin menemukan kapal Lori. Suyin langsung menghampirinya dan berniat untuk melemparkan jangkar magnet untuk mendereknya. Akan tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak Suyin hingga kapalnya pun terlempar. Dan ternyata itu adalah gurita raksasa yang melingkari kapal Suyin. Akan tetapi gurita raksasa ini bukanlah monster yang selama ini menghantui mereka. Dan tiba-tiba gurita pun mati dan inilah monster yang selama ini menghantui mereka. Seekor hiu purbakala raksasa yang kita sebut Megalodon, dia ternyata memakan gurita raksasa tersebut dan menghantui para penumpang pesawat yang sedang menyelamatkan kru lainnya. Setelah kedatangan Megalodon tersebut, Jonas pun langsung berkata, "Benar kan orang Tegelo?" Setelah melahap gurita tersebut, si Megalodon kembali lagi untuk mengejar kapalnya Suyin. Ketika Megalodon tersebut hampir menabrak Suyin, Jonas dari kapalnya meluncurkan lampu atau cahaya untuk mengecoh si hiu dan balik mengejar cahaya tersebut. Disinilah momen pertama kagumnya Suyin pada si Jonas. Pandangan pertama guys, jerok. Ketika dirasa aman, Suyin dia bisa langsung menyelamatkan diri dan kapalnya meluncur ke atas kembali ke stasiun. Di sisi lain, kapal Evolution Jonas akhirnya bisa mendekati Origin. Ketika sudah terhubung dua kapal tersebut dan membuka pintu, Lori mantan istri Jonas kaget. Oh si Akang mantan ceroge abi gini ya? Suasana masih tegang. Ketika si Lori dan si Jembros telah diselamatkan masuk ke dalam kapal si Jonas, ternyata si Toshi melihat sinyal radar si hiu sudah makin mendekat, akan memangsa kapal mereka kembali. Akhirnya, si Toshi pun mengorbankan diri dengan mengambil keputusan untuk menutup pintu penghubung dan menyelamatkan mereka dengan menyalakan lampu di kapal Origin, dan akhirnya Toshi pun BAM. Sekembalinya Jonas dan para kru yang selamat, Suyin pun tampak kesal. Dia menuduh Jonas meninggalkan Toshi di kapal tersebut. Jonas pun membalas, "Kaulah yang mengirim mereka ke sana." Dan Jonas pun memarahi Max sahabatnya. "Cek aing ge urang mah embung teuleum deui teh. Tah kieu urang jadi salahkeun deui, calahkeun deui sia make head." Mantan istri Jonas, Lori, tampak dalam perawatan Dr. Heller. Si Dr. Heller tampak menyesal telah menyalahkan Jonas. Akhirnya dia meminta maaf. Si Jonas pun berkata, "Selamatkan Lori, maka kita impas." Tiba-tiba, Suyin masuk dan kaget. Si Atta lanjang gini. Aduh, ya mah. Jangan bilang kalian masih penasaran dengan adegan lanjutannya. Maaf, kalian kurang beruntung karena di sini tidak ada adegan mantap-mantapnya, guys. Namun, tanpa jelas memperlihatkan mereka menyukai satu sama lain guys. Dalam pertemuan semua tim, Suyin pun menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka adalah Megalodon. Hiu sepanjang 75 kaki yang dianggap punah 2 juta tahun lalu adalah makhluk paling berbahaya, bahkan sebesar ikan paus pun bisa dibelah menjadi dua dengan giginya yang sangat tajam. Dan Jonas mengingatkan, tak mungkin manusia melawan Megalodon, bahkan dengan ulti Layla sekalipun tidak akan tembus sepertinya. Yang bisa terjadi adalah pembantaian. Di adegan selanjutnya, anaknya Suyin yang bernama Mei Ying sedang memainkan bola remote-nya. Tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya Megalodon. Suyin dan Jonas yang sedang meeting pun tampak berlari mencari Mei Ying. Ternyata benar, Megalodon datang dan menyerang stasiun mereka dan telah memakan ikan paus di lautan tersebut. Naasnya, ikan paus tersebut adalah Gracie, anaknya dari Lucy, ikan paus yang awal-awal tadi kita ceritakan. Tanpa mereka duga, ternyata Megalodon tersebut naik ke permukaan laut melewati termoklin. Termoklin adalah lapisan awan yang berada di dalam dasar laut. Di sinyal radar, mereka menemukan 3 kapal karam akibat Megalodon. Mereka pun memutuskan untuk mengejar Megalodon ke area tersebut. Setelah sampai di lokasi, mereka hanya menemukan puing-puing sisa kapal dan potongan tubuh manusia yang dipastikan ulah dari Megalodon tersebut. Dan benar saja, tampak Megalodon di hadapan mereka dengan terlihatnya sirip yang sangat besar sebesar kapal yang hancur. Untuk mengejar Megalodon, mereka memutuskan menembakkan alat pelacak atau GPS ke tubuh Megalodon. Tujuannya, dimanapun berada, Megalodon dapat diketahui keberadaannya. Pertanyaannya, siapakah yang akan menembakkan alat tersebut? Si Morris langsung ngacung hampura, orang tak bisa ngojay bro. Aduh, tika lalapoe dinususukan ge. Awalnya mereka akan mengundi tapi kalian tebak, siapakah yang akan menembakkan alat tersebut?
Siapa lagi lah kalau bukan si Jonas mah, dah yang berpengalaman mah dia hungkul atuh guys. Singkat cerita, si Jonas pun berhasil menembakkan alat pelacak tersebut. Megalodon melihatnya, lalu dikejarlah si Jonas. Hampir saja si Jonas jadi santapan makan siang hiu. Strategi selanjutnya adalah menembak hiu tersebut dengan obat bius dosis tinggi, Etorpin. Giliran Suyin masuk ke dalam kapsul pelindung. Umpan pun dilempar dan muncullah si Megalodon. Si Megalodon pun langsung menyerang Suyin yang berada dalam kapsul, hingga digigit kapsul tersebut dan terjebak di mulut Megalodon itu. Megalodon itu hampir saja mencelakai mereka, namun Suyin berhasil menembakkan obat bius tersebut. Tak tinggal diam, si Jonas pun yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama, ikut meluncur ke lautan untuk menyelamatkan pujaan hatinya guys. Ngeri. Hampir saja mereka berdua dimakan Megalodon. Untung saja saat Megalodon akan menggapai keduanya, dia tertahan oleh tali yang mengikat ke siripnya. Dan obat biusnya pun bekerja sangat cepat, yang mengakibatkan si Megalodon tersebut pingsan. Ketika berhasil naik ke kapal, Suyin pun langsung pingsan karena kehabisan oksigen. Jonas pun memberikan ciuman buatan, nafas buatan, salah fokus guys, aduh. Suyin pun sadar. Ketika mereka bergembira atas keberhasilan membunuh Megalodon, kejutan terjadi. Ternyata muncul lagi Megalodon kedua yang menyerang mereka hingga memangsa teman mereka, si The Wall, dan menggelamkan kapal. Megalodon yang baru ini ternyata belum puas atau belum kenyang. Dia kembali lagi dan giliran Dr. Heller yang dilahapnya. Akhirnya mereka berhasil menaiki Skoci dan tidak lama itu bantuan helikopter datang. Megalodon yang baru ini pun akhirnya ditembak alat pelacak juga. Dr. Zhang yang sekarat memberikan pesan terakhir untuk Suyin. Putriku, tong lila teh ngai ngajanda teh, tuh aya dudak kaset tuh, udah tah Mang Jonas. Setelah menyampaikan beberapa pesan, akhirnya Dr. Zhang pun tewas. Di geladak kapal, semua kru berkumpul mendengarkan keputusan yang diambil si Morris. Dia melaporkan kejadian ini kepada pemerintah pusat Tiongkok, termasuk Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Australia. Dan Tiongkok telah meluncurkan 2 kapal tempurnya. Dan Morris pun mengumumkan stasiun Manawan ini ditutup sampai Megalodon dibunuh dan kapal evakuasi akan dikirim ke stasiun ini. Namun guys, semua ini palsu. Si Morris berbohong kepada kru. Ternyata, si Morris sudah merencanakan rencana lain dengan gengnya berencana membunuh hiu tersebut tanpa sepengetahuan semua kru. Setelah si Morris menaiki helikopter, dia langsung mengejar lagi Megalodon bersama timnya karena dia sudah menembakkan GPS yang telah ditembakkan oleh timnya. Bom air pun mereka lepas dari atas helikopter sebanyak 2 kali. Boom! Boom! Ketika helikopter yang melepaskan bom tersebut melihat ada bangkai yang sangat besar, itu diinformasikan kepada Morris bahwa Megalodon tersebut sudah mati. Morris pun langsung mendekat ke arah mayat yang diduga Megalodon tersebut. Ketika kapal si Morris mendekat dan bermaksud mengambil 2 gigi Megalodon, ternyata guys, mereka salah sasaran. Yang mereka bunuh adalah paus, bukan Megalodon. Ketika kapal Morris akan kabur, naas, dia terpental ke laut. Megalodon pun datang. Langsung dilahap saja si Morris dan paus tersebut. Karma is real bro, makanya jangan terlalu menyudutkan orang-orang di sekitar kalian. Beralih ke stasiun, Meg dan kru sadar Morris berbohong. Keputusan pun diambil, mereka akan mengejar kembali Megalodon untuk menyelamatkan banyak orang. Dengan menaiki kapal tanker besar, mereka meluncur, meluncur. Ternyata Megalodon menuju pantai terpadat di dunia, yaitu Sanya Bay. Mereka pun membuat strategi memancing hiu tersebut keluar dari Sanya Bay. Di Sanya Bay, tampak kutang dan cangcut berterbangan guys. Namun, terlepas dari keindahan, ternyata kepanikan terjadi. Ketika pengunjung pantai sadar ada hiu yang sedang berkeliaran siap menyantap mereka, seakan menemukan restoran Hanamasa All You Can Eat. Wow, hiu tersebut makan sepuasnya. Di sisi lain, Jonas dan rekan-rekan sudah hampir dekat, dan langsung menenggelamkan rekaman suara ikan paus dengan pengeras suara berhasil memancing Megalodon. Dan akhirnya Megalodon pun terpancing untuk datang ke suara tersebut. Jonas dan Suyin pun sudah bersiap-siap di dalam kapal Evolution. Di saat Jonas akan menembak, senjatanya pun macet. Alhasil si kapalnya itu ditabrak oleh si Megalodon tersebut. Di sisi lain, ada 3 heli awak media sedang ingin meliput kejadian Megalodon itu. Karena kecerobohannya, salah satu heli itu menabrak heli lainnya.
Sebab dari insiden tersebut, heli pun langsung menghancurkan kapal yang sedang ditumpangi para kru, yang dimana di situ ada Mei Ying, anak dari Su Yin. Otomatis jiwa keibuan Su Yin ketika mendengar anaknya terjebur ke dalam laut, langsung dia meninggalkan Jonas yang sedang berjuang melawan Megalodon. Di sini, Jonas pun langsung mengeluarkan kata-kata perpisahannya, yang dimana adalah kehilangan seseorang memang berat. Tapi ingat juga nyawa yang kamu selamatkan. Ngena guys, jelek. Di sini, Jonas pun langsung berputar arah dan langsung melawan Megalodon itu. Dia berhasil membuat Megalodon itu berdarah dengan gesekan dari kapal itu. Namun, kapal Jonas pun hancur karena gigitan dari Megalodon itu yang membuatnya kapal itu bocor dan terpaksa Jonas harus keluar. Akan tetapi, dengan kecerdikannya si Jonas, dia langsung membawa alat tombak untuk menusuk matanya. Dan benar saja, hiu itu pun langsung die. Karena darah yang dikeluarkan oleh Megalodon tersebut sangat banyak, itu memancing para hiu standar datang langsung menikmati daging yang sangat besar. Ketika si Jonas akan diserang oleh hiu standar yang terakhir, tetapi si Gelis datang membawa kapal Evolution dan menabraknya. Jonas pun selamat. Di akhir cerita, janda dan duda itu akhirnya menyatu. Mungkin akan membuat adik untuk si Mei Ying. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana dengan cerita film ini? Seru kan? Nah, bagi yang belum paham, mungkin saya akan sedikit menjelaskan singkat di akhir penutupan ini. Jadi, pada awalnya, Stasiun Penelitian Manawan sedang membuat proyek untuk merealisasikan teorinya bahwa ada kehidupan baru di bawah Palung Mariana atau dasar laut terdalam. Awal kejadian dari sini, yang membuat hiu itu pun meronta-ronta naik ke permukaan laut dan masalah itu pun dimulai. Oke, sudah cukup kan untuk pembahasannya? Semoga kalian paham ya untuk film ini. Oke, cukup sekian pembahasan film alur cerita The Meg 2018. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan cara saya untuk menjelaskan alur cerita film The Meg ini. Untuk itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga dimaafkan ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload alur cerita film lainnya. Terima kasih sekali lagi dan salam perfilman duniawi dan Hey, feeling good.